Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran gambar teknik mesin kelas 10 semester 3, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Oke pelajar Skapsa, kita lanjutkan materi mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik yang sebagian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Secara umum, peralatan dan kelengkapan gambar teknik ada berbagai komponen yang ada di dalamnya. Namun yang akan kita bahas pada pembelajaran gambar teknik mesin ini adalah hanya sebatas yang ditampilkan pada slide. Karena apa? Yang dirasa paling penting atau yang cukup sering digunakan adalah peralatan-peralatan berikut ini. Terus ada pertanyaan, apakah peralatan-peralatan yang lain dianggap tidak penting? Tentu penting. Namun peralatan yang kita akan bahas ini menggunakan teknik-teknik khusus atau cara-cara tertentu untuk menggunakannya. Jadi tidak asal menggunakan seperti peralatan-peralatan yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pensil gambar, kertas gambar, dan mistar gambar. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke penggaris segitiga, jangka, dan diakhiri dengan busur derajat. Kita masuk ke materi penggaris segitiga. Segitiga siku-siku biasanya sepasang antara segitiga satu dengan konstruksi sudut yaitu 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Untuk penggaris dua atau penggaris pasangannya dengan konstruksi 30 derajat di sudut ini, 60 derajat di sudut ini, dan 90 derajat di sudut ini. Jadi ini konstruksi sudut dari penggaris segitiga siku-siku. Biasanya ketika kita menggunakan mesin gambar sebagai landasan atau tatakan dari penggaris segitiga siku-siku atau sepasang penggaris segitiga adalah mistar T. Atau bisa disebut mistar gambar, yang itu biasanya sudah include di mesin gambar. Namun kebanyakan pada kelas gambar di kelas 10 ini, karena tidak terdapat mesin gambar yang sesuai dengan standar, kita biasanya menggunakan meja-meja pembelajaran pada umumnya, yaitu hanya menggunakan sepasang segitiga siku-siku tanpa adanya mistar T seperti gambar yang tertera. Jadi konsepnya adalah penggaris satu digunakan sebagai tatakan dan penggaris dua sebagai yang digunakan untuk membuat garis. Caranya bagaimana? Dengan menekan penggaris satu yang digunakan sebagai tatakan. Yang kedua, menggeser untuk menghendaki garis apa yang akan kita buat. Contoh seperti ini. Posisi untuk penggaris dua awal mula di sini. Ketika kita akan membuat garis vertikal, katakanlah garisnya di sini, otomatis kita akan menggeser. Bisa digeser posisinya aja, bisa juga digeser posisi serta dibalik penggarisnya seperti gambar yang tertera. Dari awal posisi di sini kita posisikan seperti ini. Nah, ketika penggaris yang ini sudah di posisi ini, kita bisa menarik garis vertikal dari garis tersebut. Nah, di sini. Sebelum kita menggunakan penggaris, karena dalam bidang teknik
dikenal dengan tingkat kepresisiannya yang tinggi, maka dari itu kita harus mengkalibrasi penggaris itu dulu sebelum kita menggunakan. Gunanya untuk apa? Memastikan bahwa penggaris yang akan kita gunakan benar-benar dalam kondisi baik dan siap digunakan. Untuk yang pertama kita akan membahas teknik kalibrasi sudut 90 derajat pada sepasang penggaris segitiga siku-siku. Langkah pertama yang perlu siapkan adalah meja gambar, kertas, dan mistar T. Yang seperti saya bilang di awal, bahwa mistar T biasanya include ketika kita menggunakan meja gambar atau mesin gambar. Langkah pertama, kita hanya perlu membuat garis vertikal lurus. Garis ini yang kita maksud. Setelah itu kita posisikan penggaris pertama di bagian penggaris yang warna ungu, warna abu-abu, mohon maaf. Selanjutnya kita buat garis atau kita tempelkan penggaris itu ke garis yang kita buat seperti ini. Otomatis yang pertama sudah membuat atau terdapat simetris di antara dua garis itu. Untuk mengecek kelurusan dari penggaris tersebut, kita hanya perlu memindah dari sisi ini, kita balik pindah ke sisi ini. Kemudian langkah kedua kita membuat garis seperti garis yang kita buat di sini. Ketika dua garis yang kita buat sejajar, lurus atau simetris, itu menandakan bahwa penggaris segitiga siku-siku yang kita pakai sudah dalam kondisi siap. Namun jika hasilnya antara garis 1 dan garis 2 membentuk sudut, itu menandakan bahwa penggaris yang kita pakai perlu dikalibrasi ulang atau tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke kalibrasi sudut 45 derajat dari penggaris segitiga. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah membuat garis horizontal. Garis ini yang kita maksud dengan panjang X cm. Langkah kedua adalah kita membuat busur dari titik tengah. Titik tengahnya di sini dengan jari-jari setengah X. Lalu kita buat busur di sini. Setelah itu kita menarik garis lurus dari pusat busur vertikal. Setelah itu kita menarik garis miring dari kedua ujung, yaitu ujung garis horizontal yang berada di sini dan ujung garis vertikal. Kita tarik garis, mendapatkan miring. Jadi yang kita dapatkan adalah bentuk segitiga seperti ini. Yang seperti ini. Langkah kedua adalah menghimpitkan posisi miring dari garis segitiga dengan sudut 90, 45 dan 45 pada garis miring yang telah kita pakai. Nah, ketika posisi segitiga yang kita gambar dan garis segitiga yang kita tempelkan adalah sejajar, maka penggaris segitiga itu dikatakan sudah layak atau siap untuk digunakan. Namun ketika posisi segitiga yang kita gambar dan garis segitiga yang kita tempelkan membentuk sudut seperti ini, sudut, itu tandanya bahwa penggaris yang kita pakai harus dikalibrasi ulang atau tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah kalibrasi sudut 30 dan 60 derajat. Langkah pertama adalah menempatkan
penggaris segitiga dengan warna kuning di posisinya. Kemudian kita beri garis di sini, garis vertikal. Setelah itu kita membuat garis horizontal sesuai dengan sisi penggaris segitiganya. Setelah kita mendapatkan dua garis, kita geser penggaris segitiga dengan warna kuning ke posisi yang transparan. Di posisi seperti ini, di bagian kanan kita juga harus menggaris garis vertikal yang hitam ini. Ketika garis yang kita bentuk atau yang kita buat membentuk sudut 90, di sini pas, itu tandanya bahwa sudut 30 dan sudut 60 pada penggaris segitiga tersebut sudah terkalibrasi atau bisa digunakan dengan baik. Ini merupakan contoh penggunaan garis segitiga untuk membuat garis vertikal dan garis horizontal. Yang pertama, letakkan penggaris segitiga yang digunakan sebagai tatakan, lalu tarik garis dari kiri ke kanan. Kita ulang. Pasang mistar 30 derajat seperti pada gambar dan tahan dengan tangan kiri karena ini digunakan sebagai tatakan. Kemudian tarik garis dari A ke B. Seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk menarik garis horizontal adalah dari arah kiri ke kanan. Kemudian pasang mistar 45 derajat seperti gambar AB. Setelah itu himpitkan antara kedua penggaris segitiga. Dan kemudian kita geser untuk segitiga 45 derajatnya. Dan kita rubah posisinya ke posisi seperti ini. Karena kita akan membuat garis vertikal. Ini sebagai landasannya. Dan di bagian ini nanti, di bagian ini kita akan membuat atau menggaris garis vertikal. Garis vertikal akan terbentuk di sini sesuai dengan sisi garis segitiga tersebut. Yang perlu dilakukan adalah menekan dua garis tersebut. Karena apa? Tangan yang satunya akan kita gunakan untuk membuat garis pada sisi itu. Nah, setelah seperti ini, kita mendapatkan sebuah garis horizontal dan sebuah garis vertikal. Untuk tugas yang pertama, kalian jelaskan, tolong diperhatikan ya, tugas yang pertama, kalian jelaskan tata cara menggunakan garis segitiga atau garis sepasang penggaris segitiga untuk membuat garis horizontal A, saya ulangi, untuk tugas hari ini, tugas yang pertama, kalian buat langkah kerja atau tata cara untuk membuat garis vertikal
dan garis horizontal menggunakan sepasang segitiga siku-siku seperti yang sudah ditampilkan di slide tersebut. Ditambah membuat garis miring 45 derajat. Jadi tugasnya langkah untuk membuat garis horizontal, garis vertikal, dan garis miring 45 derajat dengan menggunakan sepasang segitiga siku-siku. Itu soal nomor 1. Selesai pembahasan mengenai penggaris segitiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke peralatan yang kedua, yaitu jangka. Ini adalah konstruksi jangka. Terdapat kaki jangka, ada 2 kaki, dan kepala jangka. Kepalanya hanya 1. Seperti ini. Untuk kaki 1 sebagai center point atau yang digunakan untuk tatakan ketika kita membuat sebuah lingkaran. Untuk kaki yang kedua itu diisi dengan pensil yang akan kita buat untuk membuat garis. Yang perlu diketahui bahwa pada umumnya jangka yang baik memiliki engsel. Ada yang menggunakan 1 engsel, ada juga yang menggunakan 2 engsel. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jangka adalah diusahakan atau ditekankan bahwa kaki 1 dan kaki 2 harus sama-sama tegak lurus seperti ini. Ini juga tegak lurus 90 derajat. Di sini kok tertulis 75 derajat. Ini bukan kelurusan dari kaki, melainkan runcingnya pensil yang akan digunakan. Terus pertanyaannya, kenapa kok harus tegak lurus antara kedua kaki? Nah, itu dimaksudkan untuk agar garis, karena biasanya jangka dibuat untuk membuat garis lengkung atau lingkaran, agar garis lengkung yang kita dapatkan atau garis lingkaran yang kita dapatkan mempunyai ketebalan sama antara dari pertama kita menggores sampai goresan ke goresan terakhir. Ya, itu maksudnya. Untuk cara pemegangannya seperti ini. Ini kondisional sesuai dengan kondisi. Yang penting apa? Antara kaki 1 dan kaki 2 harus tegak lurus. Sudut 90 derajat. Selain digunakan untuk membuat lingkaran, biasanya jangka juga digunakan untuk memindah sudut. Untuk materi pemindah sudut kita akan bahas di 2-3 KD berikutnya di materi mengenai konstruksi geometris. Ini adalah cara penggunaan jangka. Ini adalah titik tengah. Ini adalah center point atau titik tengah dari jangka. Dinamai O. Untuk sisi center
atau pen senternya kita letakkan di titik tengah seperti gambar dan kita buat garis seperti itu. Untuk tugas mengenai jangka, kalian hanya perlu mencari referensi atau mencari langkah kerja untuk menggunakan jangka sebagai alat pemindah sudut. Saya ulangi lagi, untuk tugas yang kedua adalah cari langkah-langkah menggunakan jangka untuk memindah sudut. Kalau contoh video ini kan untuk membuat lingkaran, tapi tugasnya langkah-langkah menggunakan jangka untuk memindah sudut. Tulis langkah-langkahnya saja, tidak perlu digambar. Pembahasan mengenai jangka sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai busur derajat. Langsung masuk ke cara penggunaannya. Kita tempelkan titik tengah atau center point pada jangka di bagian sudut yang akan diukur. Seperti ini. Setelah itu baru kita membaca dari sudut berapa yang tertera pada gambar yang akan kita ukur. Yang perlu diketahui bahwa bukan hanya untuk mengukur sudut yang sudah jadi, tapi busur derajat digunakan untuk mengukur sudut yang akan dibuat. Jadi langsung saja kita masuk ke tugas mengenai jangka. Mengenai busur derajat. Buatlah penjelasan singkat tentang langkah menggunakan jangka pada saat kita akan membuat sudut 75 derajat. Gunakan bahasa kalian sendiri untuk mengerjakan tugas ketiga ini. Dan untuk tugas-tugasnya silakan kalian kerjakan di buku tulis dan diunggah di Google Classroom sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Sekian materi hari ini mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik mesin. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.